Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Taya Sambungoyot, ini berada di makam Syekh Gagak Baning yang ada di Kecamatan Ngadirejo. Syekh Gagak Baning adalah putra Ki Ageng Pemanahan, saudara Raden Sutowijoyo ya Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama. Saya katakan sebagai Raja Mataram Islam pertama karena di tanah Jawa ini jauh sebelumnya sudah ada Kerajaan Mataram Hindu Siwa sekitar tahun 500 Masehi. Ini kebetulan sedang dalam pembangunan musola. Semoga bisa cepat jadi sehingga para peziarah tidak kerepotan dalam melakukan ibadah apabila sudah tiba pada waktunya. Nah, di dalam area Simbah Gagak Baning ini dulunya memang area candi. Bisa dikatakan beliau ke sini ada dalam acara syiar yang sesungguhnya, karena beliau berani menembus apa Kak Taya? Oh ya, saker di bawah. Karena beliau dalam syiar langsung menembus ke jantung yang harus disiarkan atau dikasih pencerahan tentang agama Islam, langsung menembus ke jantungnya, tidak istilahnya bertele-tele. Jadi syiar yang sebenarnya yaitu di area candi yang otomatis yang belum Islam secara 100%, sehingga beliau benar-benar sebagai syiar agama yang sangat tangguh. Ini sengaja saya melingkari dulu sebelum masuk ke area makam beliau untuk melihat, memperkenalkan di area beliau itu ada apa saja. Ya, ini ada makam, walaupun nisan dan lain sebagainya ini terbuat dari batu candi. Ini juga dari batu candi yang digunakan. Ini juga menggunakan batu candi. Ya, mungkin media dakwah yang santun, tidak keras, karena pengalih fungsian di era Hindu Buddha ke Islam itu harus melalui proses, harus dengan istilahnya itu welas asih. Ya, setidaknya itu menggunakan pemakaman yang ada. Nah, ini ada yang asli, ini memakai tumpal dan ada kembang mayangnya. Ini kalau menurut saya ya eranya memang betul di era 1500 kalau nggak salah ini. Ya betul, 1500 awal. Kalau melihat bentuk tumpalnya tidak terlalu tinggi, kembang mayangnya besar, gemuk. Saya kira seperti itu. Dan juga masih menggunakan sedikit batu. Ini ada umpak yang jelas merupakan peninggalan leluhur kita di era pra-Islam atau masih Hindu Buddha, tapi tidak mengapa, itu hasil karya leluhur kita. Dan ini juga ada lagi, kalau ini saya melihat eranya sudah masuk ke era Amangkurat sekitar 1700 ini. Jadi di sini banyak sekali perjalanan leluhur kita. Pohonnya sangat tinggi dan tua sekali ini. Ini kemungkinan pohon di sejaman dengan
candi sebelum runtuh. Ini juga ada makam yang menggunakan batuan candi. Entah makam siapa beliau, yang jelas ini pasti penderek beliau Simbah Gagak Baning. Semoga menjadi amal ibadah. Dan ini bisa mencoba untuk masuk. Nah, ini banyak sekali batuan candi. Ini yang depan biasanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita mencoba untuk masuk. Assalamualaikum ya Allah. Inilah makam beliau Simbah Gagak Baning. Kelihatannya memang dan ada umpak lagi. Ini walaupun makam beliau sudah tidak asli, tidak mengapa, karena di luar ada makam yang asli. Itu sudah bisa merujuk keaslian beliau. Untuk Simbah Gagak Baning, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini silsilah perjalanan beliau. Syekh Haji Syahid Agung Putih atau Raden Tompe atau Pangeran Gagak Baning atau Kiai Teramas. Sejarah singkat beliau Simbah Gagak Baning, Raden Tompe merupakan salah seorang tokoh terkemuka pada masa Kesultanan Pajang dan Mataram, yaitu Ki Ageng Pemanahan. Beliau putra Ki Ageng Enis yang menikah dengan Raden Ayu Sabinah putri Ki Ageng Sobo. Berarti Ki Ageng niki Simbah Gagak Baning adalah putra Ki Ageng Enis dengan putri Ki Ageng Sobo. Ya, berarti kalau Ki Ageng Sobo yang ada di Wonosobo berarti ya, dengan Simbah Ki Ageng Enis berarti betul di daerah Pajang awal Mataram. Ini makam panjang Pangeran Gagak Baning Syekh Haji Agung Putih atau Kiai Teramas dan Kiai Rohmat. Nah, ini makam beliau Simbah Gagak Baning. Ini saya Taya Sambungoyot mencukupkan di sini dalam meliput. Semoga bermanfaat dan menambah cinta terhadap leluhur kita sendiri Nusantara, sehingga menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, sekaligus membuat minat para pemerhati atau yang melihat tayangan ini semakin bisa menjaga adat, tradisi dan budaya Nusantara, sehingga bisa membangun peradaban dan Indonesia tetap selalu jaya dan selalu makmur, aman, sentosa, thayyibatun warbun ghafurur rahim. Rahayu kamulyaning Nuswantara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.